Halo, selamat datang di video saya yang kedua di acara satu praktikum pemrograman geospasial desktop. Dalam video kedua ini, saya akan menyajikan demonstrasi dan penjelasan source code untuk AdXYTool dengan memanfaatkan ArcP dalam bahasa Python. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang ArcP. Menurut Donya et al. Dalam jurnalnya tahun 2020, ArcP adalah modul Python yang mengotomatiskan tugas-tugas SIG dalam ArcGIS Desktop. Mengenal ArcP sebagai Python Side Package yang sering digunakan untuk analisis manajemen data dan otomatisasi pada proses pemetaan di organisasi. ArcP menyediakan akses ke berbagai fungsi geospasial seperti manajemen data, geoprocessing, kartografi, dan script Python. Lalu keuntungan menggunakan ArcP yaitu menghemat waktu dan tenaga dengan mengotomatiskan tugas, meningkatkan efisiensi SIG, lalu mengembangkan solusi SIG yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta terintegrasi dengan semua versi ArcGIS Desktop. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan hasil proyek pembuatan AdXYTool beserta source kodenya. Saya sudah menyediakan beberapa data. Saya akan gunakan satu di sini, objek wisata Gunung Kidul. Bernama AdX, ini saya langsung untuk membuka open attribute tabelnya untuk melihat nih apakah nanti ada penambahan koordinat XY atau tidak. Ini adalah ini malah langsung keluar. Jadi ini poin X dan poin Y-nya. Oke, ini saya coba di data yang kedua. Ini masih kosong. Ini adalah tools dari @pointxy. Dipilih yang titik ibu kota. Nah, dia keluar poin X dan Y atau koordinatnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source kodenya. Script Python ini mendefinisikan kontrol combo box untuk ArcGIS menggunakan library Python add-ins. Ini ada import ArcP dan import Python add-in. Nah, import Python add-in itu untuk mengimpor Python dari library untuk membuat add-in khusus dan elemen antarmuka pengguna dalam ArcGIS. Lalu ada class ini, combo box class. Ini ada editable, enable, itu nyetel yang editable untuk menyetel apakah pengguna dapat mengedit teks di combo box, itu true. Lalu yang kedua, enable, menyetel apakah combo box bersifat interaktif, juga true. Dan ini drop down width, itu menyetel lebar daftar drop down disetel ke nilai yang sangat besar. Ini untuk tujuan pengujian. Lalu ada self width, ini menyetel lebar kotak combo yang tidak disetel secara eksplisit. Lalu ada on-cell change fungsi. Fungsi ini dipicu setiap kali pengguna memilih item dari drop-down. Lalu ada on-edit change. Ini pengguna mengedit teks di combo box. Namun implementasi saat ini tidak dapat melakukan tindakan apapun. Karena ada komentarnya, jadi warnanya merah, tidak bisa dieksekusi. Lalu ada on focus function. Fungsi ini dipicu setiap kali pengguna berfokus pada combo box dengan mengklik atau tap ke kotak tersebut. Lalu ada MXD, ini untuk mengambil dokumen dan melakukan iterasi melalui semua lapisan di peta. Lalu, ini adalah penjelasannya. Jika suatu lapisan itu data titik, maka daftar ditambahkan di item combo box dan nama lapisan dicetak ke konsol. Ini secara efektif mengisi daftar drop-down di nama-nama lapisan fitur titik saat ini yang ada di ArcMap. Lalu ada on enter
fungsi ini untuk menekan tombol enter saat kotak combo terfokus. Ini adalah current value. Mencetak nilai combo bisa berupa item yang dipilih. Lalu ada refresh fungsi, dimaksudkan untuk merefresh konten combo box, namun saat ini pernyataannya adalah pass, yaitu kosong. Nah, secara keseluruhan script ini mendefinisikan mengenai add-exit tool. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai perbedaan antara toolbox dan add-in. Ini saya buka dulu PPT-nya. Jadi perbedaan toolbox dan add-in menurut Michel tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Spatial Analysis with ArcGIS, toolbox adalah komponen bawaan ArcGIS desktop yang berisi berbagai alat geospasial untuk analisis data, visualisasi, dan manajemen data. Sedangkan add-in itu adalah ekstensi pihak ketiga yang menambahkan fungsionalitas baru ke ArcGIS desktop. Nah, di sini ada fitur perbedaannya itu instalasi untuk toolbox tidak diperlukan, sedangkan add-in itu diperlukan. Lalu fungsionalitas toolbox itu adalah alat geospasial dasar, dan add-in itu fungsionalitas khusus. Dan pengembangnya untuk toolbox itu Esri sendiri, namun yang add-in bisa dari komunitas pengguna ArcGIS. Dan contohnya toolbox ada buffer, dissolve, georeferencing. Untuk add-in contohnya ada ArcHydro, Spatial Analysis for Desktop, 3D Analysis, dan add-exit tool yang saya coba sebelumnya tadi. Berikutnya ini adalah pemanfaatan ARPI dalam penyusunan toolbox dan add-in pada ArcGIS Desktop. Nah, pemanfaatan ARPI dalam penyusunan toolbox yaitu untuk membuat alat baru, kemudian mengotomatiskan tugas, dan mengembangkan model geoprocessing. Jadi untuk mengembangkan model geoprocessing yang kompleks. Berikutnya adalah pemanfaatan ARPI dalam penyusunan add-in. Ini sama menambahkan fungsionalitas yang baru, seperti new tool, jenis data, dan fungsi lainnya, lalu membuat antarmuka pengguna. Menggunakan ARPI untuk membuat antarmuka pengguna yang custom untuk add-in itu, lalu mengembangkan aplikasi SIG yang kompleks. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya di video yang ketiga, saya akan menyajikan hasil project yang saya buat, yaitu add-in pada ArcMap untuk mendapatkan informasi field dari masing-masing layer dengan memanfaatkan ArcObject dalam bahasa C#. Nah, terima kasih dan sampai jumpa.